Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmina Janur dari program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 1804010157 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, yang dimana tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas SMIT mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan, yang mana yaitu pengangguran di Indonesia, ketimpangan di Indonesia, dan kemiskinan di Indonesia. Pada poin pengangguran di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, faktor penyebab, dan solusi. Sedangkan di ketimpangan di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang pengertian, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang materi ketiga yaitu kemiskinan di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan faktor penyebabnya. Materi yang pertama adalah pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari pekerjaan yaitu contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah baik SMP maupun SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Kemudian tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Menurut Nanga, mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam Sensus Penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan cirinya, yaitu yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan ini berupa kesenjangan waktu, informasi maupun jarak. Kemudian yang kedua adalah pengangguran konjungtural atau siklikal. Pengangguran siklikal terjadi karena adanya pengurangan pekerjaan sebagai akibat fluktuasi berkala dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pengangguran ini terjadi dikarenakan suatu kondisi pasang surutnya produksi atau karena adanya perubahan konjungtur. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang terjadi secara berkala. Misalnya, pengangguran pada saat selang waktu antara musim tanam dan musim panen. Di sektor pertanian, pekerjaan yang paling padat adalah pada musim tanam dan panen. Sehingga saat sedang waktu antara musim tanam dan panen banyak terjadi pengangguran. Kemudian yang keempat adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan di dalam struktur ekonomi yang berasal dari faktor tertentu seperti perubahan teknologi atau relokasi industri atau oleh perubahan dalam kondisi angkatan kerja. Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dan pekerja yang menganggur karena penganggur tersebut tidak memiliki kemampuan yang tepat atau tinggal di tempat yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi dapat terjadi ketika mesin menggantikan manusia. Contohnya, pada pembangunan jalan raya, mesin-mesin berat dapat juga digunakan untuk mempermudah pekerjaan pembuatan jalan raya. Penggunaan mesin berat akan mengurangi tenaga manusia yang diperlukan dalam kegiatan membangun jalan raya. Beberapa faktor yang dapat yang menyebabkan terjadinya pengangguran dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama yaitu turunnya output dan pengeluaran total. Jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Ini artinya sama dengan terjadi peningkatan pengangguran. Hal ini terjadi ketika kemampuan ekonomi suatu negara lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Kemudian yang kedua adalah tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Ketidaksebandingan dapat terjadi karena permintaan terhadap satu jenis tenaga kerja meningkat sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun sementara penawaran tidak cukup mampu menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Para pekerja memiliki preferensi serta kemampuan yang berbeda dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu dan usaha. Hal ini cenderung mengurangi tingkat perolehan kerja. Kemudian yang keempat adalah perubahan teknologi. Teknologi selalu berkembang dan ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologinya. Sebagian pekerja memang
digantikan oleh mesin yang membutuhkan operator lebih sedikit, sehingga jumlah tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin tersebut menjadi berkurang. Teknologi telah mampu membuat mesin yang dapat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Dengan kata lain, perkembangan teknologi telah mengurangi kesempatan para pencari kerja yang tidak mampu mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun beberapa solusi mengatasi pengangguran yang semakin banyak terjadi, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan pencari kerja. Tidak sedikit perusahaan yang enggan menerima pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Misalnya, karena alasan perusahaan harus membayar asuransi istri dan anak karyawan mereka. Kemudian yang kedua adalah menerapkan konsep tim senior junior. Solusi untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan menerapkan konsep senior junior di mana kedua kelompok tergabung menjadi satu. Keterampilan pekerja muda dan tua bisa saling melengkapi sehingga mendorong efektivitas kerja yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi pengangguran. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi makro akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang menganggur. Kemudian yang kelima adalah subsidi dan pengurangan pajak upah. Salah satu bentuk intensif dari pemerintah seperti subsidi dan pengurangan pajak upah dapat membantu sektor perekonomian dan industri dalam merekrut lebih banyak karyawan. Kemudian yang keenam adalah program pelatihan dan pendidikan. Ini bertujuan membantu keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terlantar memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian materi kedua yaitu ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan merupakan persoalan klasik dalam desain pembangunan. Hal itu tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lain. Ketimpangan ekonomi akan memunculkan sejumlah persoalan seperti kecemburuan sosial, arus urbanisasi, kejahatan perkotaan, degradasi, kualitas hidup desa kota, hingga soal-soal politik. Oleh karena itu, desain pembangunan ekonomi menjadi penting dan diprioritaskan. Kita perlu satu desain besar pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, namun melainkan juga melihat ukuran pemerataan dan distribusinya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wilayah yaitu yang pertama adalah perbedaan kandungan SDA. Perbedaan kandungan SDA atau sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan SDA cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan SDA lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis akan mempengaruhi terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antara daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, baik yang disponsori oleh pemerintah atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Kemudian yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah, di mana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah alokasi dana pembangunan antar wilayah. Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintah otonomi, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antara wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar, di mana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan dalam menarik investasi swasta. Oleh karena itu, investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.
Adapun dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi yaitu ketimpangan ini dalam praktiknya sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang pada ujungnya masyarakat akan rentan terhadap konflik. Konflik juga mempengaruhi perekonomian bila mengganggu distribusi barang dan jasa, menghentikan jalannya produksi, hingga penurunan dan penundaan investasi saat ini. Selain itu, ketimpangan yang tidak segera diatasi dapat menumbuhkan kelompok miskin kronis sehingga malah memperlebar ketimpangan dan kemudian melemahkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kemudian materi ketiga yaitu adalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis-jenis kemiskinan yang terdapat di masyarakat, diantaranya adalah yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Ini terjadi sebab seseorang itu mempunyai atau memiliki dasar pemikiran sendiri yang beranggapan bahwa kebutuhan itu belum dapat terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contoh dari kemiskinan subjektif yaitu adalah pengemis musiman yang terdapat di kota-kota besar. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan absolut, ialah suatu bentuk kemiskinan yang mana individu atau keluarga mempunyai penghasilan yang di bawah standar minimum atau juga di bawah garis kemiskinan. Pendapatan orang tersebut tidak dapat atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya papan, pendidikan, pangan, kesehatan, dan sandang. Contoh kemiskinan absolut adalah sebuah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan relatif, ialah suatu bentuk kemiskinan karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata atau juga menyentuh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya pengaruh kebijakan tersebut bisa terdapat menimbulkan ketimpangan penghasilan serta standar kesejahteraan. Contoh kemiskinan relatif adalah lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga pengangguran semakin banyak. Kemudian kemiskinan alamiah ialah kemiskinan yang terjadi sebab faktor alam sekitar yang langka akan sumber daya alam sehingga membuat masyarakat setempat tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang rendah. Kemudian yang kelima adalah kemiskinan struktural, ialah jenis kemiskinan yang terjadi sebab terdapat struktur sosial yang tidak mampu untuk dapat menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang keenam adalah kemiskinan kultural, ialah jenis kemiskinan yang terjadi sebab akibat dari sikap atau kebiasaan masyarakat dengan budaya santai dan juga tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang banyak terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia yaitu yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah. Tidak semua orang yang tanpa pendidikan hidup dalam kemiskinan. Namun, sebagian besar mereka yang miskin tidak memiliki pendidikan. Kemiskinan adalah siklus dan tanpa pendidikan orang bakalan kesulitan buat memperbaiki kondisi keuangan mereka. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya atau hilangnya pekerjaan. Ini adalah penyebab kemiskinan yang pertama yang kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Saat seseorang tidak memiliki pekerjaan yang baik, maka dia akan dianggap tidak memiliki penghasilan layak. Dan ini terjadi pada banyak orang di mana banyak lapangan pekerjaan yang tidak lagi tersedia. Contohnya yaitu pekerjaan tradisional seperti petani yang banyak menghilang. Kemudian yang ketiga adalah konflik. Konflik punya andil besar dalam penyebab kemiskinan di dunia. Misalnya saat masa perang, maka semua akan berhenti. Sangat sulit untuk membuat ekonomi terus berjalan karena perusahaan dan negara asing tidak akan mau lagi atau bahkan akan mempertimbangkan untuk berinvestasi. Sementara untuk keluarga atau individu, perang sebagai penyebab kemiskinan semakin memperparah kondisi karena mereka harus terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Kemudian yang keempat adalah perubahan iklim atau bencana alam. Kita tahu bahwa perubahan iklim seperti banjir, badai, dan lain akan berpengaruh pada banyak hal, terutama ekonomi. Ini menjadi penyebab kemiskinan. Contohnya kegagalan pertanian akan membawa pada dampak ekonomi bagi petani dan banyak orang. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur yang buruk. Berjalan jauh untuk mengakses layanan dasar bukan hanya membutuhkan waktu, tapi juga biaya, dan ini menjadi penyebab kemiskinan yang belum kunjung usai. Isolasi akan membatasi peluang dan tanpa kesempatan, banyak orang bakalan
dan merasa kesulitan dan tidak mampu bisa keluar dari kemiskinan yang ekstrim. Menurut berbagai penelitian, penyebab kemiskinan di Indonesia biasanya berbeda tergantung pada wilayahnya. Misalnya, keterisolasian yang merupakan dampak dari wilayah tempat tinggal tidak berlaku pada penyebab terjadinya kemiskinan di wilayah perkotaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan penghasilan juga masuk dalam hitungan kemiskinan. Makanya tidak serta-merta suatu wilayah yang pertumbuhan ekonominya tinggi punya tingkat kemiskinan yang rendah. Itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.